Yogyakarta selalu terasa tenang bagiku. Tidak pernah berubah. Tidak pernah penuh kejutan. Tapi hari itu, takdir diam-diam datang tanpa permisi. Aku hanya gadis biasa, bekerja di toko buku kecil, dengan mimpi yang bahkan terlalu sederhana untuk disebut mimpi. Katanya, ada artis Korea terkenal yang sedang syuting di dekat sini. Aku tidak terlalu peduli. Dia masuk diam-diam memakai masker untuk menghindari fans. Aneh. Aku bahkan belum mengenalnya. Tapi matanya terasa sangat sepi. Dia terlihat berbeda dari orang-orang terkenal di televisi. Tidak sombong. Tidak berisik. Hanya seseorang yang terlihat sangat lelah. Dan tanpa sadar, hari itu menjadi awal dari semuanya. Aku tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah seluruh hidupku. Hujan selalu membuat kota ini terasa lebih tenang. Dan anehnya, aku mulai menunggu seseorang datang setiap malam. Mungkin karena sekarang tempat ini terasa berbeda. Aku mengajari Minjae mengucapkan beberapa kata Indonesia. Dia salah mengucapkan hingga membuatku tertawa. Sudah lama sekali aku tidak tertawa setenang ini. Dia berbeda bersamanya. Aku tidak perlu berpura-pura menjadi siapapun. Aku menuliskan kata Korea sederhana di notebook. Minjae ikut menulis namaku dalam huruf Hangul. Aku terdiam melihatnya. Lampu kafe tiba-tiba mati sesaat karena hujan. Suasana menjadi gelap dan hening. Aku sedikit kaget. Minjae menenangkan dengan menyalakan lampu kecil di ponselnya. Wajah kita sangat dekat. Jantungku tiba-tiba berdebar sangat kencang. Malam itu, aku mulai takut. Takut kalau perasaanku padanya menjadi nyata. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari dirinya. Bukan sebagai artis terkenal, tapi sebagai pria biasa yang ternyata sangat sederhana. Ini pertama kalinya aku naik motor seperti ini. Artis Korea ternyata penakut juga. Bukan takut, aku hanya tidak ingin jatuh. Jatuh dari motor. Bukan. Dia terkenal, kaya, dan hidup di dunia gemerlap. Tapi melihatnya, kepedasan karena makanan pinggir jalan membuatnya terasa begitu dekat. Di Korea, aku selalu dikelilingi banyak orang. Tapi anehnya, aku baru merasa tidak kesepian saat berada di sini. Ya mungkin, karena sekarang kamu tidak sendirian. Beberapa orang mulai mengenali Minjae. Kami panik, lalu berlari kecil di gang sempit sambil tertawa. Kami berhenti di jembatan kecil yang sepi. Napas masih terengah setelah berlari. Tatapan kami bertemu, dan di saat itu, aku sadar. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Minjae perlahan menggenggam tanganku. Aku terkejut, namun tidak melepaskannya. Kalau aku terus bersamamu, mungkin aku tidak akan bisa pergi lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku berharap dia benar-benar tinggal. Smartphone menampilkan fotoku dan Minjae saat di Malioboro. Judul berita, Korea muncul cepat. Komentar fans terus bertambah. Top actor Kang Min Jae mengkabarkan menjalin hubungan dengan wanita Indonesia Minions. Hanya dalam satu malam, semua berubah. Aku tahu dunia kita berbeda, tapi aku tidak pernah menyangka akan sesakit ini. Minjae dipanggil ke ruang meeting agensi. Direktur agensi membentaknya. Kau ingin menghancurkan karirmu demi seorang perempuan? Aku dan Minjae melakukan video call. Namun suasana terasa canggung. Kadang, diam lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Aku mulai kehilangan hidupku sendiri. Orang-orang yang bahkan tidak mengenalku mulai membenciku. Aku selalu bisa menghadapi kebencian dunia, tapi tidak saat itu melukainya juga.
Mungkin melepaskannya adalah cara terakhir untuk melindunginya. Walaupun itu berarti aku harus menghancurkan hatiku sendiri. Mobil berjalan menuju bandara saat hujan malam. Aku dan Min Jae duduk diam di kursi belakang. Tidak ada yang berbicara. Dan malam ini, aku membenci kenyataan bahwa aku harus pergi. Aku ingin menghentikan waktu. Karena aku tahu, setelah malam ini, semuanya akan berubah. Alia, aku. Tidak apa-apa. Kamu harus kembali. Kenapa kamu masih mencoba tersenyum? Karena kalau aku mulai menangis, aku tidak akan bisa melepaskanmu. Min Jae memelukku erat. Aku menangis dalam pelukannya. Aku akan kembali. Janji seperti itu kadang justru paling menyakitkan. Dan saat dia berjalan menjauh, aku sadar ada cinta yang tetap tinggal, meski orangnya pergi. Katanya cinta membuat seseorang bahagia, tapi malam itu, cinta terasa seperti kehilangan. Dan sejak malam itu, aku mulai merindukannya dalam diam. Jarak ternyata lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Aku memiliki semua yang diinginkan banyak orang. Popularitas, uang, karier. Tapi kenapa semuanya terasa kosong tanpa dia? Dia tidak pernah mencintaiku karena aku artis. Itulah yang membuatku tidak bisa melupakannya. Kau harus memilih karir atau perempuan itu. Kalau harus kehilangan dirinya demi semua ini, mungkin sejak awal aku berada di tempat yang salah. Selama bertahun-tahun, aku hidup sebagai seseorang yang diinginkan dunia, tapi hari ini, aku ingin hidup sebagai diriku sendiri. Ya, aku mencintainya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak ingin lari dari perasaanku lagi. Dia bukan skandal. Dia adalah orang yang membuatku merasa hidup. Kenapa, setelah semua rasa sakit itu, dia masih memilih untuk kembali padaku? Kalau dunia benar-benar menentang kami, setidaknya kali ini, aku ingin memperjuangkannya sampai akhir. Hujan selalu mengingatkanku padanya, dan malam itu, aku kembali merindukannya. Aku mencoba melanjutkan hidup, tapi ada seseorang yang tetap tinggal di dalam hatiku. Dari balik jendela toko, aku melihat sosok pria berdiri. Awalnya, aku pikir itu hanya ilusiku lagi. Aku sudah mencoba pergi, tapi sejauh apapun aku melangkah, hatiku selalu kembali padamu. Kenapa kamu kembali? Aku lari, dan memeluknya sangat erat. Min Jae memejamkan mata lega. Aku membencimu, karena membuatku tidak bisa melupakanmu. Kalau begitu, jangan lupakan aku lagi. Aku tidak peduli lagi tentang dunia itu. Aku hanya tahu satu hal. Aku mencintaimu. Dan kali ini, aku tidak akan pergi lagi. Aku takut terluka lagi. Kalau begitu, biarkan aku yang menjagamu sekarang. Dan malam itu, aku akhirnya sadar. Rumah bukan tentang tempat, tapi tentang seseorang yang selalu membuatmu ingin kembali. Aku pernah berpikir, cinta kami tidak akan sampai sejauh ini. Tapi ternyata, takdir hanya sedang menguji seberapa besar kami saling mempertahankan. Karena akhirnya, aku dicintai oleh seseorang yang tidak pernah menyerah padaku. Aku pernah memiliki segalanya, tapi baru sekarang, aku merasa hidupku benar-benar lengkap. Dulu, aku takut cinta hanya akan menyakitiku. Tapi pria ini mengajarkanku bahwa cinta yang benar akan selalu kembali. Aku berjanji akan tetap memilihmu, bahkan di hari-hari ketika dunia terasa berat. Dan aku berjanji
akan tetap menjadi rumah tempatmu kembali. Cinta ternyata bukan tentang berasal dari negara yang sama, tapi tentang menemukan seseorang yang tetap memilihmu. Meski dunia pernah mencoba memisahkan kalian. Di antara jutaan manusia di dunia, aku bersyukur takdir membawa aku kepadamu. Dan jika aku harus mengulang semuanya lagi, aku tetap akan memilih jatuh cinta padamu.